semua, apa kabar? Hari ini balik lagi sama Kak Haja yang akan ngebahas tentang materi bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, bilangan bulat itu ada di jenjang kelas berapa ya? Nah, sebenarnya bilangan bulat itu ada di SD kelas 6. Ada juga SMP kelas 7. Tapi dalam penerapannya, biasanya bilangan bulat ini akan selalu ada, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Makanya penting harus menguasai materi bilangan bulat. Untuk itu, kita masuk aja ke materinya. Nah, ini dia macam-macam dari sebuah bilangan. Pertama, ada bilangan asli, bilangan yang bernilai positif yang berawal dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah yang mulai dari 0. Bilangan bulat yang akan kita bahas secara dalam mulainya dari negatif 0 sampai dengan positif. Yang ganjil itu mulainya dari ganjil 1, 3, 5, 7, sedangkan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan prima ini intinya adalah hanya yang bisa menggunakan dua faktor. Contoh, kalau 1, hasil nilai 1 itu kan 1 dikali 1. Itu hanya ada satu faktor. Sedangkan syarat dari bilangan prima adalah dua faktor. Contoh berikutnya, habis 1, 2. Kalau 2, kita coba 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Ada dua faktor yang memenuhi, maka dia termasuk bilangan prima. Kalau misalkan kita coba lagi 3. 3 itu 1 kali 3, 3 kali 1. Dia memenuhi. Kalau 4 itu 1 kali 4, 2 kali 2, 4 kali 1. Ada 3 faktor. Berarti dia tidak termasuk. Kita coba lagi. 5 itu 1 kali 5 dan 5 kali 1. Maka dia termasuk dalam bilangan prima. Kamu bisa coba lagi untuk nilai-nilai berikutnya. Nah, sedangkan bilangan kofaktor adalah bilangan selain bilangan prima. Jadi, nilai-nilai yang tidak memenuhi itu masuk dalam bilangan kofaktor. Nah, itu dia macam-macam dari bilangan, maka kita masuk ke dalam konsep bilangan bulat. Nah, untuk tahu tentang konsep bilangan bulat, sebenarnya kamu hanya perlu memahami penjumlahan pengurangan dan juga perkalian pembagian. Begitu, mari kita coba. Jadi, kalau misalkan ada positif 4 ditambah positif 6, sama dengan hasilnya positif 10. Lalu kalau ada negatif 4 dikurang 0 sama dengan negatif 10. Ini gimana maksudnya? Nanti saya akan menjelaskan konsepnya. Lalu kalau misalkan ada negatif 4 ditambah 6, hasilnya jadi 2. Kalau 4 dikurang 6, hasilnya jadi negatif 2. Oke, lihat sini. Lihat baik-baik. Jadi, kalau misalkan dia sama jenis, nilai yang diketahui positif 4, positif 6, dia sama-sama jenis dengan jenis positif. Lalu, negatif 4, negatif 6, dia sama jenis dengan bernilai negatif. Maka, kalau kita simpulkan dia sama jenis, artinya tinggal dijumlah. Untuk melihat positif atau negatif sebuah nilai itu, lihat aja soalnya. Kalau dia awalnya positif, ditambah positif, hasilnya tetap positif. Tapi kalau bentuk soalnya negatif 4, negatif 6, dia sama-sama negatif, bukan? Maka hasilnya pun negatif. Walaupun dijumlah sama jenis, tapi lihat bentuk soalnya. Nah, yang kedua, dia negatif 4 ditambah 6, hasilnya 2. Lalu ada 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Kita bisa simpulkan bahwa ini adalah beda jenis. Kalau beda jenis, konsepnya kamu hanya perlu besar kurang kecil. Nilai besar itu 6 dikurang 4, hasilnya 2. Lalu, yang kedua adalah 4 dikurang 6, hasilnya negatif 2. Atau misalkan di konsep perkalian pembagian, ini beda lagi nih. Misalkan
ada bentuk soal seperti ini. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya jadi positif 4. Kalau ada positif 2 dikali positif 2 hasilnya juga positif 4. Nah, kalau ada negatif 2 dikali 2, ada nih, hasilnya jadi negatif ternyata. Lalu kalau dia awalnya positif dikali negatif, gimana? Negatif juga. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih konsepnya. Kalau dia beda jenis atau sama jenis, yang pertama, dia sama jenis kan? Sama jenis hasilnya pasti positif. Hasilnya positif, sedangkan kalau beda jenis, hasilnya pasti negatif. Gampang kan? Nah, lanjut ke materi berikutnya. Sebenarnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tidak cukup. Harus tahu tentang aturan pengerjaannya. Mari simak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aturan pengerjaan dari bilangan bulat itu sendiri. Dilihat ya, di sini ada kurung-kurung pangkat. Kalau kurung-kurung pangkat, artinya kamu harus setarakan dulu nih. Misalkan ada nilai 2 dikali 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 itu harus disetarakan menjadi nilai biasa tanpa pangkat. Jadinya, 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, gampang. Kalau kali bagi tambah kurang, biasakan urutannya yang paling atas dikerjain, tapi tetap pengerjaan dari sebelah kiri. Maksudnya gimana? Mau nanya. Langsung aja ke contoh soal. Jadi ketika ada soal 15 dikali kurung buka 18 dikurang negatif 2 kurung tutup dikurang 6 dikali 2/3. Nah, langkah pertama kita harus lihat dari soal. Yang mana yang menjadi urutan paling atas? Ternyata adalah kurung. Di sini ada kurung? Ada. Maka kita kerjakan kurung terlebih dahulu. Kurung yang mana? Kurung yang dalam. Nah, kita lihat ya. Kalau ada negatif 2 dikali negatif, maka hasilnya menjadi positif. Berarti kita bisa tulis nih. Hasilnya 1/5 dikali 18 ditambah 2. Yaitu 20. Oke. Terus, negatif 6 dikali 2/3. Negatif 6 dikali 2 adalah negatif 12. Maka kita bisa tulis negatif 12/3. Oke, kita bisa sederhanakan. Maka, yang mana yang bisa kita coret? Itu 5 dan 20. Ini menjadi 4. Maka hasilnya 4 dikurang 12 dibagi 3, kita sederhanakan menjadi 4. Berarti nilainya 4 dikurang 4. Hasilnya 0 deh. Gampang kan? Nah, gimana? Udah paham kan apa yang tadi kakak udah jelasin? Sekarang, kamu tinggal latihan soal nih. Ada 2 soal. Yang pertama, negatif 4 dibagi negatif 1 dikurang 2 ditambah 16 dibagi 2. Soal yang kedua, 10 dikurang 1/5 dikali 18 dikurang 8. Waktunya kamu yang jawab. Dan jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka, like video ini dan juga share ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Bye-bye.